Lalu dalam keadaan sehat semua ya guys. Kembali bertemu bersama saya Eka Prasetya Disugara. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang material dan tekstur pada mata kuliah Desain Objek 3 Dimensi. Oke, langsung saja kita lihat topik yang pertama, yaitu material dan tekstur. Ya, material ini pada dasarnya merupakan suatu pengaturan yang perlu kita berikan kepada objek, di mana bisa kita katakan material itu seperti baju, gitu ya. Jadi atau kulit ya bagi objek, ya, sehingga nantinya objek itu dapat menyerupai objek yang sesungguhnya. Ya, jadi Anda bayangkan kita membuat sebuah objek kubus, lalu ketika kita ingin objek kubusnya misalnya menyerupai sebuah objek Rubik, maka tentu kita perlu memberikan warna yang berbeda pada tiap sisi. Ya, jadi kalau Anda tahu Rubik, ya Anda suka memainkan Rubik, maka tiap sisi memiliki 9 sisi, ya. Setiap sisi memiliki 9 kotak, lalu masing-masing sisi nanti akan berbeda warnanya, ya. Maka kita perlu menerapkan material, ya. Nah, Anda bisa mengakses material melalui tab material pada aplikasi Blender. Nah, lalu ketika Anda pertama kali membuat material yang baru, ada beberapa parameter yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama, Anda dapat memberikan nama pada material tersebut. Ya, jadi nama di sini berfungsi agar kita dapat membedakan material yang kita buat dengan material lainnya. Ya, jadi kita membedakan antara material untuk objek yang satu dengan yang lainnya dengan memberikan nama pada material tersebut. Lalu kita juga bisa memberikan warna, ya. Jadi pada bagian diffuse color kita bisa memberikan warna pada objek tersebut. Ya, jadi kalau diganti dengan warna hijau, tentu objeknya akan seperti ini ya, berwarna hijau. Lalu ada juga opsi parameter specular. Ya, specular intensity itu merupakan intensitas seberapa besar nilai pantulan cahaya pada permukaan objek. Ya, jadi kalau Anda memiliki sebuah objek, katakanlah kita ingin membuat material untuk bola biliar. Ya, bola biliar itu dia bola yang permukaannya sangat licin sehingga memiliki spekular yang hampir satu, ya, bahkan mungkin nilainya satu. Jadi nantinya objek akan sangat glossy gitu ya, sangat mengkilap. Sementara semakin rendah nilai spekular, maka objeknya berarti hampir tidak memiliki pantulan cahaya. Seperti kain misalnya ya, kain baju, kain celana ataupun kain pada kursi atau sofa. Ya, jadi sedikit sekali spekularnya. Lalu kita bahas topik berikutnya, bagaimana cara kita menggunakan material dan tekstur pada objek. Ya, tekstur sendiri ini merupakan bentuk atau pola yang terdapat pada permukaan sebuah objek. Ya, jadi kalau material tadi kulitnya, tekstur inilah yang nantinya membedakan kulit tersebut dengan lainnya, ya, dengan material lainnya. Seperti Anda tahu, misalnya kalau kita ingin membuat tekstur untuk keramik, tentu berbeda dengan tekstur untuk objek kayu misalnya, ya. Nah, jadi meskipun sama-sama materialnya, tetapi dengan memberikan tekstur kita dapat mengidentifikasi objek dengan lebih detail, ya. Jadi kalau untuk lantai misalnya kita bisa gunakan tekstur berupa keramik. Terus untuk meja, untuk kursi kita bisa gunakan tekstur kayu. Dan misalnya untuk pakaian seperti baju dan celana kita bisa gunakan tekstur kain, ya. Nah, di dalam Blender kita bisa memberikan image, ya, untuk objek tekstur. Jadi untuk memasukkan atau memberikan tekstur, kita bisa memberikan atau menginsert gambar yang sebelumnya sudah kita unduh, ya. Jadi Anda bisa memilih tipe image atau movie, lalu Anda klik opsi open. Nantinya kita akan menseleksi atau memilih objek tekstur, ya, gambar yang akan kita gunakan sebagai tekstur objeknya. Nah, ini contoh misalnya kita menggunakan tekstur lantai keramik, ya. Anda bisa mengunduh secara gratis di googling, ya, silakan dicari, banyak sekali yang menyediakan tekstur secara free, secara gratis, ya.
dan tentunya disesuaikan dengan objek yang ingin Anda berikan ya. Jadi kalau lantai ya tentu pakai objek keramik, kalau baju atau celana tadi bisa pakai objek kain. Ya, topik berikutnya kita akan latihan memberikan material dan tekstur untuk objek cangkir. Ya, untuk latihan saya akan mempraktikkan secara langsung, maka Anda bisa menyiapkan membuka aplikasi Blender Anda dan juga mengunduh source yang nantinya akan saya berikan. Ya, melanjutkan latihan untuk material dan tekstur. Jadi setelah Anda buka source yang sudah diberikan, yaitu pertemuan 6 material tekstur start, maka Anda akan dapat melihat ada 4 buah cangkir di sini ya, ada 4 buah cangkir ya, cangkir 1, cangkir 2, cangkir 3 dan cangkir 4. Di mana nantinya masing-masing cangkir kita akan berikan material yang berbeda. Oke, langsung saja. Yang pertama kita akan men-setting material untuk cangkir yang pertama ya. Untuk cangkir yang pertama kita perlu memberikan material yang baru, jadi Anda bisa klik tombol new ya. Tentunya Anda harus klik dulu tab material ya, material properties. Jangan lupa sebelumnya kita atur render propertiesnya ke cycles ya. Jadi kita akan gunakan render engine cycles. Ya, lalu klik new. Untuk material pada cangkir yang pertama, saya akan memberikan efek seperti stainless ya. Jadi saya akan ganti materialnya dengan nama stainless ya. Lalu base colornya saya akan ganti ke warna yang cenderung gelap ya. Ya, ke warna yang gelap. Ya, seperti ini misalnya. Ya. Lalu Anda naikkan nilai metaliknya ya, sehingga dia menjadi nilai 1 ya. Jadi dia metaliknya tinggi, sementara spekularnya Anda turunkan ya. Roughness-nya juga kita turunkan sehingga dia kelihatan kinclong ya, atau glossy ya. Oke, jadi untuk material pertama itu yang kita berikan ya parameternya. Jadi cuma base color, lalu metallic, specular dan roughness-nya kita akan nolkan. Untuk material kedua ya, Anda klik dulu cangkir yang kedua ya, dengan cara yang sama saya klik tombol new, lalu kita bisa rename materialnya, saya kasih nama ini kayu gitu ya. Ya, untuk material kayu kita akan menggunakan image ya, atau gambar dari luar. Maka Anda klik ada lingkaran kecil di sebelah base color ya, klik ini. Lalu Anda pilih image texture ya. Lalu di bawah image texture ada open image ya, klik. Lalu Anda cari material, di sini saya akan gunakan tekstur pohon pinus yang sudah saya download ya. Ya. Lalu ya Anda bisa lihat di sini teksturnya sudah masuk di sini ya. Ini mungkin belum terlihat, nanti kalau kita render dia baru akan kelihatan. Oke, saya kira untuk kayu kita nggak usah atur parameter yang lain dulu. Kita biarkan terlebih dahulu, nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Yang ketiga, saya akan memberikan material cangkir yang terbuat dari gelas ya. Jadi untuk gelas kita cukup mengatur surface ya. Jadi surface itu kalau secara default Blender menggunakan Principled BSDF ya. Jadi Principled BSDF ini pada dasarnya kita bisa men-setting setiap parameter dengan sangat fleksibel ya. Jadi Anda ingin bahannya seperti apa sih gitu ya. Jadi materialnya seperti apa? Apakah seperti tadi aluminium, apakah seperti kayu, apakah seperti material lainnya, itu kita bisa atur dengan bebas. Sementara untuk objek gelas, saya akan mengganti dari Principled BSDF itu menjadi Glass BSDF. Ya.
Dan saya kira kita nggak perlu atur parameter yang lain. Nanti kita lihat terlebih dahulu bagaimana hasilnya. Yang terakhir, objek cangkir keempat. Ya, ini saya rename dulu ya, gelas gitu ya, gelas. Oke, lalu yang keempat, kita tambah satu material baru lagi. Sama untuk yang terakhir, saya akan gunakan seperti gelas keramik. Ya, saya ganti namanya dulu menjadi keramik. Untuk gelas keramik, saya akan mengganti roughness-nya saja ya, menjadi 0 gitu ya. Ya, jadi tidak ada yang lain. Dan satu lagi untuk yang gelas keramik, di bagian tengah itu ada sebuah labelnya ya. Jadi nantinya Anda klik bagian tengah dari objek, ya, nanti kita akan memberikan label. Anda klik tombol new, saya kasih nama dengan label. Ya, untuk objek label kita akan gunakan tekstur ya. Jadi saya klik tombol kecil di sebelah base color, Anda klik image texture, klik open, lalu saya akan memilih material yang sudah saya siapkan, yaitu ada beta lemon ya. Jadi ini label ya, itu ya, ada beta lemonnya di situ. Mungkin kita perlu mengganti menjadi ya, ini ya, kita coba ganti ya. Oke, kita coba lihat kalau saya ganti dengan ininya ya. Ya, kayaknya memang harus flat ya. Lalu kita coba ganti vektornya ke generate ya. Oke ya, jadi saya pilih tag vektor generate dan juga tube ya, sehingga dia diposisikan dengan tepat ya, generate dan tube. Oke, jadi kita sudah selesai men-setting material untuk 4 cangkir. Namun sebelum di-render, kita akan mengatur setting untuk world. Kenapa kita perlu mengatur setting material untuk world? Karena nantinya ada objek seperti ini ya, seperti stainless dan juga kaca yang membutuhkan cahaya dari environment ya, dari lingkungannya ya. Seperti kita tahu, kaca atau gelas itu kan memantulkan cahaya ya, memantulkan cahaya yang ada dari objek sekitarnya. Sehingga kalau kita tidak memiliki world, nantinya objeknya tidak akan menampilkan refleksi dengan baik ya. Oke, jadi klik tombol world ya. Jadi ada di tengah yang bentuknya seperti globe ya. Lalu pada bagian color, klik tombol lingkaran kecil di sebelahnya. Saya akan gunakan environment texture ya, lalu klik open. Saya akan gunakan colorful studio ya sebagai objek environmentnya ya. Lalu yang terakhir, kita akan atur strength-nya agar lebih terang ya. Jadi saya naikkan jari 1 menjadi 2. Oke. Yang terakhir kita akan coba render image ya. Oke ya, seperti yang Anda lihat ya, Anda bisa perhatikan pada cangkir yang stainless itu terlihat ada objek ya. Jadi ada objek lainnya yang merupakan hasil dari pantulan dari environment tadi ya. Jadi ini ada objek seperti objek-objek pantulannya ya. Ya, ya gelasnya masih belum kelihatan ya, belum. Nanti kita akan atur ulang. Kayunya juga masih belum ya. Saya coba kita atur ulang. Ya, saya coba ubah vektor koordinat jadi kamera ya. Saya coba render lagi. Ya, jadi objeknya masih
kelihatan sudah lebih baik ya. Cuma yang kayu belum kelihatan. Kita akan coba atur untuk yang kayu ya. Saya coba cari tekstur. Kita coba atur vektornya ya. Coba pakai generate ya. Oke, kita render lagi. Oke ya. Jadi objeknya sudah mulai kelihatan ya. Jadi ada tekstur kayunya setelah kita mengganti tekstur koordinat dengan generate. Ya, jadi mungkin yang terakhir saya coba atur gelas untuk ini ya. Gelasnya tadi belum terlalu kelihatan kinclong ya. Nah, saya coba turunkan roughness-nya ya. Ya, coba render lagi. Jadi memang nantinya beberapa parameternya perlu kita atur ulang ya. Jadi roughness kalau kita turunkan, objek kacanya menjadi lebih kinclong gitu ya. Jadi lebih kelihatan bening dan lebih terlihat natural seperti kaca. Ya, jadi sudah kelihatan ya objek kacanya. Oke, jadi kita sudah berhasil mengatur material tekstur untuk seperti stainless ya, seperti kayu, seperti gelas, dan juga tadi kita sudah memberikan label untuk gelas keramik. Selamat mencoba. Kalau ada kendala nanti bisa hubungi saya secara langsung. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu pada tutorial yang akan tutorial-tutorial selanjutnya ya. See you.